Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Vera dengan NIM 10221111013. Saya dari Program Studi Psikologi Universitas Binawan. Hari ini saya akan berpresentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang akan dipresentasikan adalah keamanan data dan informasi. Jadi, apa itu keamanan informasi? Menurut Sarno dan Ivano, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul, sehingga keamanan informasi secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi, atau return on investment. Jadi, semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola, dan di-sharingkan, maka semakin besar pula risiko terjadi kerusakan, kehilangan, atau tereksposnya data ke pihak eksternal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya sudah merangkum isi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bisa kalian baca sendiri di slide ini. Jadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi data pribadi seseorang dari pengumpulan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, dan juga penghapusan yang tidak sah atau tidak etis oleh pihak lain. Nah, undang-undang ini itu memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran privasi data. Undang-undang ini juga mewajibkan setiap organisasi atau perusahaan untuk melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan dan mereka kelola, serta menginformasikan pemilik data mengenai tujuan penggunaan dari data tersebut. Kemudian, apa sih sanksi atau hukuman apabila seseorang atau sebuah organisasi, sebuah perusahaan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini? Nah, dalam sanksi administratif Pasal 7 Ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 Ayat 1, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 Ayat 2, Pasal 26 Ayat 31, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Ayat 1, Pasal 33, Pasal 34 Ayat 1, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 Ayat 1, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 41 Ayat 1, dan Ayat 3, Pasal 42, Pasal 42 Ayat 1, Pasal 43 Ayat 1, Pasal 44 Ayat 1, Pasal 45, Pasal 46 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 47, Pasal 48 Ayat 1, Pasal 49, Pasal 51 Ayat 1 dan Ayat 5, Pasal 52, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 55 Ayat 2, dan Pasal 56 Ayat 2 sampai dengan Ayat 4 dikenakan sanksi administratif. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, C. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau D. Denda administratif. Nah, ayat 3, sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
Ayat 4, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh lembaga. Lalu yang terakhir ada ayat 5, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini ada General Data Protection Regulation atau GDPR. Jadi ini adalah, kalau kita bilang, ini adalah undang-undang yang ada di Uni Eropa. Dengan nama lainnya itu General Data Protection Regulation atau GDPR. Jadi seperti yang bisa kalian lihat juga di slide ini, GDPR ini adalah peraturan privasi data Uni Eropa yang mulai diberlakukan pada Mei 2018. Tujuan dari GDPR adalah untuk melindungi privasi data pribadi orang di Uni Eropa dan memberikan hak yang lebih besar kepada mereka dalam mengontrol informasi pribadi mereka yang mereka kumpulkan dan diproses oleh organisasi atau perusahaan. Nah, beberapa aspek penting dari GDPR meliputi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data sebelum data mereka dikumpulkan, hak pemilik data untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka, serta kewajiban dari organisasi atau perusahaan untuk memberitahu pemilik data tentang pelanggaran keamanan data. Pelanggaran GDPR dapat dikenakan denda yang besar. GDPR berlaku bagi semua organisasi atau perusahaan di Uni Eropa yang mengumpulkan atau memproses data pribadi. Nah, selanjutnya ada sanksi atau hukuman. Sebenarnya tadi itu sudah dijelaskan secara singkat ya. Kalau misalnya pelanggaran GDPR ini bisa dikenakan denda yang besar gitu bagi semua organisasi atau perusahaan yang berada di Uni Eropa. Nah, lalu apa aja gitu ya sanksi atau hukumannya yang akan diterima oleh organisasi atau perusahaan yang melanggar GDPR ini. Jadi bisa kena denda hingga 20 juta euro atau 4% dari total pendapatan global tahunan dari organisasi atau perusahaan yang melanggar. Lalu tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran GDPR meliputi pengumpulan atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas, tidak memberikan hak akses atau penghapusan data pribadi, atau tidak memberikan pemberitahuan pelanggaran keamanan data. GDPR juga memungkinkan pemilik data pribadi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran privasi data yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang melanggar tersebut. Kemudian di sini kita akan membandingkan Undang-Undang Perlindungan Data dari Indonesia dengan GDPR-nya Uni Eropa. Yang pertama itu ada cakupan dari penerapannya. Nah, jadi GDPR ini berlaku untuk organisasi dimanapun, tetapi masih dalam cakupan Uni Eropa gitu. Dimanapun lokasinya juga bisa memproses data pribadi individu yang berada di sana di Uni Eropa tersebut. Sedangkan kalau misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia itu berlaku untuk aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia, termasuk aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh badan hukum asing. Yang kedua ada definisi data pribadi. Kedua undang-undang tersebut memiliki definisi yang luas tentang data pribadi. Kalau GDPR itu mendefinisikan data pribadi sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan orang pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Sedangkan kalau misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia ini, dia mendefinisikan sebagai informasi tentang seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut dan dapat mengidentifikasi orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada dasar hukum untuk pemrosesan data.
GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia ini sama-sama mewajibkan organisasi untuk memiliki dasar hukum yang sah untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pribadi. Namun kalau GDPR memberikan daftar 6 dasar hukum untuk memproses data pribadi, sedangkan hukum Indonesia hanya menyediakan 4. Nah, yang keempat ada hak subjek data. Kedua undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data mereka. Namun, kalau GDPR memberikan hak yang lebih luas kepada seseorang atau kepada individu, termasuk hak atas portabilitas data dan hak untuk menolak jenis pemrosesan tertentu. Nah, yang ketiga dari sanksi atau hukumannya nih. Jadi ada perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. Kalau misalnya GDPR memiliki beberapa hukuman yang paling berat untuk ketidakpatuhan dengan denda hingga 20 juta euro atau 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan tersebut, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, dia memberlakukan denda hingga 70 miliar atau 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Pokoknya tergantung dari apa yang mereka lakukan. Kalau tadi juga sempat dijelaskan, kalau perlindungan data Indonesia itu dia ada sanksi atau hukuman administratif gitu ya. Jadi kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan GDPR ini bertujuan untuk melindungi data pribadi individu. Tapi kalau di GDPR memiliki cakupan yang lebih luas dan memberikan hak-hak yang lebih luas kepada individu. Hukuman untuk ketidakpatuhan juga lebih berat di bawah GDPR. Jadi pokoknya tuh kalau GDPR ini hukuman atau sanksi yang melanggar itu lebih berat dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia. Gitu guys. Oke, gitu aja presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila saya ada persalahan kata dari saya atau kesalahan dari materi yang saya buat. Karena ini bisa dijadikan pelajaran oleh saya juga untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.